Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih kembali bertemu di dalam channel yang kita sayang ini, guna untuk mensyiarkan kebenaran, menepis segala pemurtadan, mengangkat hal-hal yang dianggap tabu selama ini, menceritakan hal kebenaran bahwa Islam adalah agama yang hak dan tidak akan mungkin pernah bisa tergantikan dengan agama yang lain. Sahabat-sahabat sekalian, ya, puji syukur sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah karena nikmat Islam masih bisa kita rasakan bersama. Kita masih bisa menghirup udara segar di negara ini berkat perjuangan para ulama, para alim ulama, cendekiawan muslim yang tetap senantiasa menjaga kalamullah, senantiasa menjaga akidah umat untuk senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi kita memang diperintahkan untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu Islam, dan kita tidak boleh bercerai-berai meski berbagai macam hujatan, fitnaan dan adu domba terjadi di mana-mana. Sahabat-sahabat sekalian, selaku umat juga saya mengajak pada kita semua untuk senantiasa mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kiranya beliau kelak memberikan syafaat kepada kita, meski kita ini adalah orang yang jauh kehidupannya dari masa-masa Rasulullah, dari masa beliau. Minimal kita sadari bahwa tidak ada kesempurnaan di dalam agama lain, melainkan hanya ada di dalam ajaran agama Islam yang diajarkan oleh yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Sahabatku, kali ini saya kembali berdiskusi dengan beberapa orang pendeta, ya, termasuk Herni, kemudian ada si Haleluya melalui ketikan, tapi ya, lalu kemudian ada pendeta Kusnadi dan beberapa dari mereka. Di sini saya mencoba untuk mengulas sedikit tentang agama berhala. Dengan demikian saya berharap adanya konten ini bisa di-share kemana-mana supaya umat Islam itu yang ada di pedalaman jauh sana, yang jauh daripada kajian-kajian Islam, bisa menyimak, bisa memahami Islam melalui konten ini. Karena kita tahu di mana-mana di belahan bumi ini semua orang sudah mampu mengakses informasi melalui channel-channel YouTube. Karena itulah kemudian saya berharap kepada para sahabat untuk men-share, ya, materi ini supaya sahabat kita yang ada di luar sana itu bisa tersentuh hatinya mendengarkan isi kajian ini, lalu kemudian kembali menjalankan syariat Islam itu dengan sempurna, meski sedikit demi sedikit minimal mengetahui bahwa dia berada pada ajaran agama Islam, ajaran yang benar, dan tidak tergiur dengan ajaran lain meski mereka diberi harapan untuk hidup lebih layak atau apapun itu. Sahabat-sahabat sekalian, saya hanya bisa berdoa kepada Allah kiranya sahabatku semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkati umurnya, bahagia bersama keluarga, dan yang paling terpenting dimudahkan segala urusan-urusannya yang baik dan dikabulkan segala doa-doanya yang baik. Demikian dari saya. Ketika ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semua itu adalah karena saya adalah manusia biasa. Akhir kalam dari saya, para sahabat sekalian, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang baca Quran dalam gereja? Masa Quran dibaca di gereja? Yang dibaca ya Bible dong. Masa Quran? Aduh, kayaknya Bapak mimpi deh ini. Saya tidak mimpi. Itu terjadi karena memang agamamu cacat. Ya, saya harus mengatakan seperti itu. Karena kitabmu itu cacat. Belum sempurna kitab kamu itu. Sampai harus dikasihani.
Ya namanya juga agama kasih kan, butuh kasihan, ya butuh dikasihani dari agama lain. Konsep Tuhan harus ngambil dari agama Yahudi. Mau apa-apa dari agama lain. Penyebutan Tuhan dari agama lain. Mau mengajarkan ajaran agamanya harus menggunakan kitab sucinya orang lain. Ini bukti bahwa agamamu itu memang cacat. Agamamu tidak bermoral. Jadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang baru-baru ini viral ya, di banyak channel YouTube dan juga di Facebook, itu membuktikan bahwa memang agamamu itu butuh pertolongan. Agamamu memang butuh dikasihani. Karena dengan sadar membuktikan bahwa kitabnya umat Islam itu adalah kitab yang sempurna. Sehingga untuk mengajarkan kekristenan pun harus menggunakan Al-Quran. Luar biasa bukan? Ajaran Kristen butuh Al-Quran. Acara Natalan 2020 membacakan ayat suci Al-Quran pada saat perayaan Natal. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu memang ajaran yang sangat sempurna. Kalau Al-Quran itu bukan ajaran dari Allah, dari Tuhan, maka mustahil orang-orang Kristen ini akan membacakan ayat suci di dalam ajaran agama mereka, khususnya kepada kegiatan-kegiatan agama yang sangat-sangat disakralkan oleh Kristen. Ya, ini akibat daripada orang Kristen itu cemburu akan kesempurnaan Al-Quran. Oke. Ini masalah ya. Masalahnya Muslim nih. Setiap mendengarkan bahasa Arab itu selalu mereka identikkan dengan Islam. Oke. Sebenarnya oke lah kalau kalian mengklaim ini, tapi nggak semua ya ayat-ayat ini ada dalam Quran kamu. Kenyataannya yang di belakang tadi itu, yang terakhir dibacakan itu kan ayat dalam Bible. Jadi sebenarnya ini sebenarnya kalian harus sadar kenapa kamu begitu susahnya ya mengakui ya bahwa Yesus itu pernah lahir ke dunia ini. Kamu nggak mau mengucapkan selamat Natal kepada Kristen, padahal sebenarnya di Qurannya kamu sendiri kan udah jelas-jelas ada di situ bahwa Yesus itu lahir ya dari seorang perawan Maria yang sama sekali nggak tersentuh. Dan satu yang paling menarik ya buat aku ya dari tadi ya dibacain itu, di situ ayat itu mengatakan bahwa ini hal yang mudah bagi Allah itu sendiri. Dan ada kata yang mengatakan bahwa ada kata kami di situ. Nah, sebenarnya kami ini udah merujuk kemana? Ya, jadi Allah itu hanya pribadi yang bukan pribadi satu, tetapi jamak. Coba dengar, ada kata kami di situ. Jadi kalau kamu mengklaim ini ayat Quran ya, berarti Qurannya kamu mendukung juga bahwa ada pribadi. Allah itu bukan satu pribadi, tetapi lebih daripada satu pribadi, berarti jamak ya. Dan kata Bismillah itu coba diartikan. Begitu juga kata Allah. Allah itu sebenarnya bukan Muslim yang pertama mengucapkan, tapi Allah itu sendiri adalah sebutan Tuhan bagi orang Kristen Arab. Cuma ya orang Muslim itu menyerap kata itu, Muslim Arab ya, di Arab sana kan ini memang kan bahasa Arab. Kalau bahasa Aram kan Allah ya, kalau bahasa Arab ya Allah. Dan Muslim yang menyerap itu, yang mengambil istilah itu, dimasukkanlah ke dalam istilah Muslim. Itu yang diklaim bahwa Allah itu pertama-tama diucapkan dengan Muslim. Oh, salah. Cuman Muslim kata Allah itu dibuatkanlah kotak hitam. Itulah dia Allahnya dia, Allah SWT-nya dia. Oke, untuk sementara begitu. Itu si Tante Herni itu Bang bersih tegang Bang, mengatakan Yesus itu bukan makhluk. Terus dia di dalam kandungan itu apa ya Bang ya? Di dalam kandungan Maria itu Bang. Terus dia masih bayi, dia netek, dikasih makan sampai dewasa. Apakah itu Tuhan Bang? Kan makhluk Bang itu Bang.
Tante Erni. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kenapa di dalam ajaranmu, dalam acara yang resmi di dalam agamamu, masih juga butuh Al-Quran gitu loh. Ya, itu bukti bahwa agamamu memang perlu dikasihani. Ya, dan bukti bahwa Al-Quran itu memang sempurna. Sampai-sampai Kristen pun butuh Al-Quran. Itu. Ini bukti nyata loh. Dan kamu tidak akan pernah bisa lolos dari pembuktian ini. Ya, tanpa malu, ya, dengan percaya diri, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada saat perayaan ajaran agamamu. Itu membuktikan apa? Membuktikan satu, Kristen itu sebenarnya cemburu akan kesempurnaan ajaran agama Islam. Kalau tidak, ngapain coba baca ayat suci orang Islam itu di dalam acara keagamaan Kristen? Iya kan? Sebaliknya, kami jangankan membaca gospel di dalam acara keagamaan kami, mengingatnya aja jijik. Ya, itulah serangkaian ketidaksempurnaan agama Kristen, tapi dipaksakan untuk sempurna. Tapi lagi-lagi terbukti dari ketidaksempurnaan Kristen itu sebagai agama yang benar, ya. Dia mengutip Al-Quran pada saat acara perayaan agama mereka, acara sakral, acara kudus, tapi mereka membacakan ayat suci Al-Quran, membuktikan bahwa agamanya memang cacat. Kamu jangan terlalu berlebihan ya. Kita nggak tahu ya, ini perayaan benar-benar Natal atau ini perayaan para mualaf. Saya nggak tahu ya ini video ini apa ya. Tetapi kalau perayaan benar-benar dari Kristen itu sendiri nggak akan begini. Udah ada liturginya, sudah ada bacaan yang harus dibaca. Benar nih, benar. Saya biasa merayakan Natal dengan gereja Protestan dan gereja Katolik. Itu semua sudah ada liturginya, sudah ada bacaannya. Nggak lepas daripada itu. Kalau ada bacaan seperti ini saya juga bertanya, ini apa, ini perayaan Natal apa? Ataukah hanya sekedar aja ada pohon Natal di belakang, kemudian ada pembacaan beberapa ayat Al-Quran, walaupun itu dikombin dengan pembacaan ayat Alkitab juga ya, itu yang terakhir itu kan ayat Alkitab sebenarnya di Yohanes. Akulah jalan keselamatan itu kan ayat Alkitab. Nah, dikombin dengan itu, tetapi kalau perayaan Natal di gereja yang biasa, gereja Protestan, gereja Katolik, gereja Karismatik, itu sudah jelas, sudah ada liturginya, tidak akan pernah membacakan ayat Al-Quran. Nah, kalau perayaan ini sampai membacakan Al-Quran, ya jangan langsung diartikan bahwa ini perayaan Natal. Jangan-jangan hanya pohon Natalnya aja yang ada dipajang di latar belakangnya itu baru udah dikatakan. Sebenarnya jangan-jangan ini hanya sekedar buat video itu untuk mengingatkan kepada Muslim bahwa di Quran itu sendiri kamu jangan terlalu Muslim jangan terlalu fanatisme ya dengan agama ya, karena di agama kamu sendiri juga ada disinggung tentang Yesus itu sendiri. Oke? Maaf ya, aku terlambat balas ya karena tadi ada teman yang menelpon. Oke, untuk sementara begitu. Ya, wajar-wajar saja kau membela diri. Memang fakta kok. Ya. Jadi ini adalah sebuah pembuktian yang nyata. Dalam acara Natal sekalipun kalian membutuhkan Al-Quran. Al-Quran memang itu adalah satu kumpulan kalamullah yang tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Sehingga dalam acara Natal pun kalian membutuhkan bacaan-bacaan Al-Quran. Itu disebabkan karena memang kitabmu cacat, masih membutuhkan dukungan dari Al-Quran. Dengan kata lain, dengan kalian membaca Al-Quran dalam acara Natal kalian, itu membuktikan bahwa kalian itu iri akan kesempurnaan Al-Quran. Kami di dalam prosesi ajaran agama kami, mana ada kami bacakan ayat-ayat kalian. Jijik, apalagi membacanya. Ini kalian dengan pede gitu loh. Sekarang kau katakan itu bukan perayaan Natal. Siapa bilang? Itu sudah viral dan sudah diakui sendiri bahwa memang itu adalah rangkaian acara Natal gitu. Islam itu memang sempurna, sehingga kesempurnaannya itu merambat sampai ke gereja. Saya sih secara pribadi ya senang
gitu ya. Minimal kalau bisa seluruh gereja yang ada di Indonesia ini membaca ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Ya. Membuktikan bahwa memang ya kalian itu cemburu, iri terhadap kesempurnaan Al-Quran. Itu yang perlu kamu pahami. Kalau mengatakan bahwa itu bukan acara Natal, ya itu sah-sah saja kamu mengakui itu. Tapi fakta tidak bisa dipungkiri, jejak digital tidak bisa dibohongi. Bagaimana kemudian dari tahun ke tahun, dari sejak tahun kemarin-kemarin kalian sudah melakukan terobosan baru, membuat lagu kasidahan dengan menggunakan bahasa Arab dengan judul yang sangat-sangat Islami, Allahu Akbar, laukana lahu aba'akum, terus Isa kalamullah, ahlan wa sahlan bismi rabbina. Itu bukti bahwa memang kalian itu mengiyakan kebenaran Islam gitu. Jadi nggak usah cari alasan lagi untuk kabur dari pembuktian ini. Kristen butuh Al-Quran untuk kemudian mengajarkan ajaran agamanya. Ya, jadi intinya Kristen itu tidak percaya diri lagi terhadap kitabnya, sehingga dia butuh Al-Quran. Tujuannya tentu kalau bukan untuk menipu, ya membenarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu aja. Kalau membenarkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai kalamullah, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh gereja bisa jadi mualaf semua, ya kan. Tapi kalau tujuannya untuk menipu, ya memang itu sudah ciri khas agama kalian. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi salah satu dari dua hal inilah yang menjadi pencetus kalian membacakan ayat suci Al-Quran di dalam acara agama kalian. Itu pasti. Para penyembah berhala atau pagan, dia menyembah kepada pencipta atau Tuhan melalui perantara patung, batu. Kemudian Islam pun sebenarnya menyembah kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang Islam pun memakai perantara, misalnya bulan. Karena dengan perantara bulan, maka orang-orang Islam bisa memahami Tuhannya. Misalnya pada saat bulan Ramadan, kemudian mencari hilal, dan juga pada saat gerhana, maka Islam pun sholat, karena Islam menganggap bahwa itu perantaranya kepada Tuhannya, apa yang terjadi. Dan banyak peristiwa-peristiwa di dalam keislaman itu sangat terkait kepada bulan. Jadi bulan kadang dipakai perantara, meskipun nggak selalu, ya. Demikian juga Ka'bah itu sebagai perantara. Kemudian batu hitam juga sebagai perantara. Karena itu adalah simbol-simbol Tuhan. Kata hadis. Lalu bagaimana dengan Kristen? Nah, supaya orang-orang itu tidak salah paham, maka Tuhan itulah yang menyatakan diri di dalam rupa manusia. Jadi rupa manusia itu ya sebenarnya perantara yang diturunkan oleh Tuhannya sendiri kepada orang-orang Kristen untuk memberikan firman-Nya kepada manusia. Dan sekarang rupa manusia yang bernama Yesus itu sudah nggak ada. Yang ada tertinggal adalah firman-Nya di kitab suci. Jadi kalau Anda menganggap bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah sosok manusia, itu ya kelirulah. Yang sebenarnya merupakan Tuhan itu yang ada di langit, yang menyatakan diri di dalam rupa manusia, yaitu yang bernama Yod-E-Waw-He atau Jehovah, sesuai dengan pengakuan Tuhan pada saat di Gunung Sinai kepada Musa. Beda itu, kamu tidak ada ilmu sampai ke sana, Kusnadi. Ya, apapun yang dijadikan sebagai media oleh umat Islam, itu esensinya tetap tertuju kepada satu esensi, yaitu Allah. Ya, terkait dengan pemahaman kamu, ya.
Nah, itu kan asumsi kamu aja kan, karena kamu tidak bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, meski sekarang ini alhamdulillah gereja sudah membuktikan kebenaran Al-Quran dengan mereka beracara Natal Ria, penyembahan terhadap sembahan berhala, dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan secara tidak sadar, ya, ataupun secara sengaja mereka itu membuktikan bahwa kitab mereka itu cacat, sehingga butuh ditambal dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu pembuktiannya. Lalu kemudian kaitannya dengan berhala. Berhala itu adalah memposisikan sang pencipta dengan makhluk. Itu. Kalau Al-Quran, Islam tidak. Anda mengatakan Islam menjadikan menjadikan bulan sebagai media, contoh pada saat bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Itu asumsi. Yang pada prinsipnya muatan daripada seluruh rangkaian ibadah umat Islam itu tertuju kepada satu esensi sang pencipta, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Dan itu sudah diajarkan oleh para nabi. Bagaimana dengan Kristen? Betulkah Kristen itu agama berhala? Betul. Apa buktinya? Ya, menyembah kepada Yesus dan mendudukkan makhluk bernama Yesus itu sebagai esensi Tuhan itu juga. Itu yang dimaksud dengan berhala. Bagaimana kemudian orang Hindu mendudukkan patung mereka itu sebagai sembahan, manifestasi daripada Tuhannya itu sendiri. Bagaimana dengan Yesus? Mereka sembah karena Yesus itu adalah manifestasi dari Tuhannya sendiri. Kalau umat Islam tidak ada yang kayak begitu. Islam tidak mengenal berhala. Islam tidak mengenal berhala. Yang mengenal berhala itu adalah Kristen, karena memang Kristen itu adalah titisan dari ajaran-ajaran pagan yang ada jauh sebelum Yesus itu ada di muka bumi. Itu yang perlu saudara Kusnadi pahami. Assalamualaikum Bang Juma. Iya, betul-betul. Allahu Akbar Bang Juma. Mereka sudah akui secara tidak langsung Bang Juma. Alhamdulillah. Walaupun mereka menambah dengan apa kata Yohanes sedikit, tapi secara tidak langsung mereka telah akui itu, bahwa Al-Quran itu adalah firman dari Allah langsung. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mereka tidak mengakui Al-Quran itu sebagai firman Allah, mustahil mereka itu membacakannya di dalam acara sakral, yaitu acara Natal. Ya, mereka butuh Al-Quran. Ya, itulah dikatakan bahwa Al-Quran itu memang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Kalau Yesus kan jelas di dalam ayat 22 yang harusnya mereka baca, ya, dalam surah Maryam itu. Di situ jelas dikatakan, "Inni ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Hai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah khusus kepada kalian. Itu pernyataan Nabi Isa di ayat yang mereka baca, tapi mereka tidak teruskan ayatnya. Disambung dengan Yohanes 14 ayat 6. Itulah kesesatan umat Kristen. Jadi ketika Yesus datang kepada Bani Israel, Yesus mengatakan, sesungguhnya di dalam Matius, ya, dikatakan, sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Di dalam surah Maryam jelas dikatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, dan seterusnya. Aku ini adalah utusan Allah yang dispesialkan untuk kalian, wahai Bani Israel. Nah, Kristen ini kan memang penumpang gelap. Kalau di Yahudi, mereka ke Yahudi-Yahudian. Kalau di Islam, mereka ke Islam-Islaman. Kenapa? Karena mereka ini adalah serigala berbulu tokek. Itulah sebabnya. Loh, orang-orang Kristen itu berdoanya kepada Bapa. Tetapi pada akhir doa itu dia sebutkan di dalam nama Yesus. Artinya dia berdoa kepada Tuhan yang mengutus Yesus sebagai Mesias. Karena di dunia ini yang mengaku Tuhan itu banyak. Ya kan? Ada yang mengutus Muhammad sebagai nabi, ada yang mengutus Isa sebagai nabi, ada yang mengutus yang lain-lain di agama lain gitu kan. Nah, jadi Tuhan mana? Ya tentu saja berdoanya kepada Tuhan yang mengutus Yesus sebagai Mesias. Jadi itu harus disebut. Mana bisa dihilangkan. Iya, memang harus Kristen itu nampak seperti pengikut Yesus. Dan Yesus sudah mengatakan,
kalian memuji dengan mulut kalian, tetapi perbuatan kalian di luar daripada apa yang saya ajarkan. Itu kan pernyataan Yesus. Orang-orang Kristen memuji aku dengan mulutnya, tetapi perbuatan mereka tidak berdasarkan terhadap apa yang aku ajarkan. Pembuktiannya kan jelas. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan mendengarkan perkataanku. Engkau akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan. Engkau akan mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Aku mengenal pengikutku, kata Yesus. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Tidak semua orang yang menyeru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Jadi jelas kan? Kristen memang memuji, berdoa kepada Bapa. Lalu ujung-ujungnya apa? Memberhalakan Bapa dengan menganggap dia itu adalah manusia yang menjelma menjadi Tuhan yang menjelma menjadi Yesus. Jadi Kristen itu kan membuat ilah lain berupa manusia, dan mereka berhalakan menganggap bahwa manusia itu lahir dalam keadaan suci tanpa sentuhan seorang laki-laki, karena dia adalah inkarnasi atau teofani daripada Allah itu sendiri. Jadi Kristen itu agama berhala. Maka wajar kemudian ketika mereka Natalan pun, karena sudah menyadari bahwa Islam itu adalah ajaran yang benar, Islam itu ajaran yang relevan dengan ajaran para nabi, maka tidak salah kemudian kalau mereka mengambil ayat-ayat suci Al-Quran, membacakan dan menambal kebolongan-kebolongan yang ada di dalam kitab mereka. Itu yang lagi viral sekarang kan. Bagaimana kemudian di Eropa sana gereja banyak sekali, gereja itu menumpuk di sana, tapi kosong melompong ditinggalkan umatnya. Nah, di Indonesia juga bakal seperti itu. Ya sangat terbuka peluang. Ya, di tahun depan semua gereja sudah membacakan ayat suci Al-Quran, meninggalkan kitab mereka. Tujuannya ingin menipu, tapi ternyata justru membuat Kristen-Kristen yang mendengarkan ayat suci Al-Quran itu bakal mu'alaf. Jadi ini adalah fenomena yang sangat menarik. Ya. Di sisi lain mereka Kristen ini menyalah-nyalahkan Al-Quran. Di sisi lain membuktikan mereka mengambil ayat-ayat suci Al-Quran, mereka jadikan sebagai sebuah ajaran di dalam acara resmi keagamaan mereka. Ini sangat luar biasa. Yang pada intinya, ajaran pagan itu memang akan meniru-niru ajaran yang benar. Itu yang terjadi sekarang. Apa yang sering dibahas di dalam Islam adalah selalu berbicara tentang kulitnya, yaitu tentang bagaimana Abraham, bagaimana yang terkait kepada Kristen dan Yudaisme. Tetapi Islam ini jarang sekali membahas isi perutnya sendiri. Yang mana Islam itu kan saya katakan adalah gabungan daripada pagan-pagan Arab dan okultisme jin Arab berdasarkan kisah pra-Islam, dan itu ditulis di dalam Sirah Muhammad karangan Ibn Ishaq, di mana di situ akhirnya dibungkus dengan Yudaisme dengan Kristen, sehingga nampak dari luar ya seperti itu. Tetapi kalau Anda dalami, di dalamnya itu penuh okultisme dan penuh juga dengan berhala. Tetapi berhalanya tidak kelihatan karena Muhammad sudah mengganti berhala yang berupa patung menjadi simbol Allah yang lain, seperti misalnya Ka'bah, batu hitam, terus kemudian Bukit Safa dan Marwah, kegiatan mabit di Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, dan juga bulan. Karena terbukti pada saat mabit di Musdalifah itu ada Asma yang merupakan saudaranya Aisyah hanya berdoa saat bulan purnama. Kalau bulan purnama itu hilang, doa itu tidak ada lagi. Jadi keislaman ini sebenarnya terkait kepada berhala bulan. Gerhana pun harus sholat. Ramadan pun tergantung bulan. Naik haji pun tergantung bulan. Yang mana itu semua dikaitkan kepada peredaran. Apa simbol daripada tawaf? Itu membuktikan bahwa itu perputaran, mengitari 7 kali supaya mencapai kesempurnaan untuk ketemu Sang Pencipta. Jadi seluruh agama itu esensinya memang satu kepada Sang Pencipta, tetapi perantara itulah yang berbeda. Nah, Islam mengubah dari patung batu berhala menjadi simbol yang lain. Sementara Kristen
justru inisiatif dari Tuhan untuk mendatangkan perantara itu, yaitu adalah Yesus yang merupakan Allah sendiri yang datang di dalam rupa manusia. Jadi kalau Anda katakan bahwa Kristen itu penyembah berhala, bagaimana dengan Abraham? Karena Abraham pun juga sama, sujud kepada rupa manusia, yang mana itu adalah Tuhan yang menyatakan diri di dalam rupa manusia kepada Abraham. Dan Abraham sujud dan memanggilnya Adonai. Nah, disinilah cara plesetan iblis. Yang sebenarnya fakta itu, yang menyembah berhala itu adalah Kristen. Berhala itu kan nyata. Mau dia Theos, mau dia Zeus, mau dia Theos, mau dia Allah, mau dia Bapa penyebutannya. Pada prinsipnya dia harus menjelma menjadi makhluk di muka bumi ini untuk disembah. Itulah berhala. Bagaimana kemudian Hindu memiliki patung? Karena mereka menganggap itu adalah titisan dewa. Bagaimana kemudian orang Buddha mengambil patung? Karena itu mereka anggap sebagai inkarnasi Tuhan. Bagaimana Yesus disembah? Itu disebabkan karena orang Kristen yang lemah akal ini menjadikan Yesus itu sebagai titisan Tuhan. Di dalam Islam mana ada? Mana ada dalam Islam? Anda hanya menuduh berdasarkan ketidaktahuan Anda gitu. Memahami Islam itu memang sulit. Kenapa? Karena Islam itu sangat komplit ajarannya untuk mengetahui sisi kebenaran Al-Quran. Lah kamu satu poin pun disiplin ilmu yang harus digunakan untuk mengkaji kebenaran Al-Quran, kamu tidak bisa, kamu tidak ada. Jadi apa pijakanmu mengatakan itu tentang Islam? Pijakanmu adalah kebencian, pijakanmu adalah kecemburuan, pijakanmu adalah sakit hati, melihat kesempurnaan Al-Quran hari demi hari, melihat kebenaran Al-Quran terkuak hari demi hari, melihat ilmu-ilmu yang tersimpul dan tersirat dalam Al-Quran itu terurai dengan ilmuwan hari demi hari. Itu yang membuat kamu sakit hati. Kemudian karena dalam dirimu itu ada kemampuan, ada kepiawaian yang membuat kau lihai menyusun kata, sehingga kamu menyusun kata-kata itu mengatakan Islam itu adalah agama berhala. Islam itu membungkus diri dengan mengajarkan ajaran berhala. Itu berdasar karena kamu memang tidak tahu Islam, kan gitu. Apa yang kamu kuasai di dalam mengatakan sesuatu tentang Islam? Ilmu apa yang kamu miliki? Sementara untuk mengetahui Islam itu, dasar pijakannya, kitab sucinya, mulai dari nol harus berdasarkan dengan disiplin ilmu. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang sampai kepada Islam tanpa dengan ilmu. Kamu punya ilmu tentang Islam? Tidak. Apa ilmu yang kamu punya tentang Islam? Tidak ada. Hanya berdasar terhadap kebencian, ketidaksukaan, dan iri terhadap kesempurnaan Islam. Ya, saya katakan kepada Anda, itu fakta. Anda mau lari kemanapun, Anda disuguhkan dengan sejarah yang baru-baru ini. Kita lihat bagaimana kemudian gereja Indonesia menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Rendah kan? Kamu mengatakan Islam itu agama pagan, Islam itu agama berhala. Tetapi faktanya Islam tidak pernah meniru-niru Kristen. Yang ada Kristen meniru-niru Islam. Biasanya yang palsu itu yang meniru-niru yang asli. Jadi saudara Kusnadi, mau kemanapun arahnya pembicaraanmu, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari ajaran pagan yang dipertontonkan setiap saat oleh agamamu. Yesus adalah Tuhan bagimu kan? Sementara Yesus adalah manusia. Dengan menuhankan manusia, itu telah membuktikan bahwa agamamu adalah agama syaitan. Paham? Ya, Yesus bisa berkomunikasi dengan Bapa. Tetapi kalau patung-patung nggak bisa berkomunikasi. Simbol-simbol Allah di dalam Islam tidak bisa berkomunikasi dengan penciptanya. Kamu pikir batu hitam bisa ngomong? Batu Yamami bisa ngomong? Ka'bah bisa ngomong? Bulan bisa ngomong? Terus Bukit Safa, Marwah bisa ngomong? Ya nggak bisa. Jadi artinya Islam itu kulitnya adalah Yudaisme dengan Kristen. Tetapi di dalamnya itu adalah pagan dan
Anda tahu nggak, kakek Muhammad Abdul Muthalib itu beragama apa? Kan Anda katakan beragama Islam. Tapi kenapa beragama Islam? Dia mau menyembelih salah satu anaknya dari 10 itu. Itu bukan karangan saya. Tapi saya baca sendiri di dalam Sirat Muhammad, karangan Ibn Ishaq. Di situ Abu Muthalib, kakeknya Muhammad, mau membunuh, mengorbankan salah satu anaknya untuk dewa Manat di Ka'bah, di mana Abdul Muthalib itu sebagai kuncen daripada sumur Jam-Jam. Kusnadi, inilah yang saya katakan bahwa tidak akan tampil seseorang menghujat Islam, menyalah-nyalahkan Islam, kalau orang itu betul-betul bisa memahami Al-Quran. Tapi karena Anda tidak memahami Al-Quran, wajar-wajar saja Anda mengatakan seperti itu. Parahnya lagi, karena Anda tidak memahami iman Anda. Ya, gini, saya ajarkan sedikit ya. Karena memang Anda itu adalah bagian daripada kumpulan murid-murid saya yang memang selalu saya harus injilin. Jadi gini, Pendeta Kusnadi. Pemahaman-pemahaman Anda yang mengatakan bahwa Yesus bisa berbicara dengan Allah. Ya jelaslah. Wong dia adalah Rasul Allah, dia adalah utusan Allah. Dia adalah logos, dia perantara antara Allah dengan manusia. Tetapi apakah dia itu Allah? Bukan. Nyata Yesus mengatakan, aku ini tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dituhankan, berarti memberhalakan Allah dengan sosok makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan siapa yang melakukan itu? Kristen. Lalu apa bedanya dengan pemahaman-pemahaman orang Yunani tentang Hercules, orang Persia tentang Mitra, orang Mesir tentang Osiris? Ya, apa bedanya dengan orang India akan Arjuna dan lain sebagainya? Tidak ada yang beda. Lalu mereka ini diimani sebagai anak Tuhan, sama-sama lahir di bulan Desember. Lalu kemudian dikatakan bintang menandai kelahiran anak Tuhan, baik itu Yesus, Osiris, Mitra, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang bisa kamu jadikan sebagai lahan untuk lari, membebaskan agama Kristen dari penyembahan berhala. Tuhan punya anak, itu dipercaya oleh siapa? Pagan Romawi, pagan Mesir, pagan Persia, pagan Yunani, terus apalagi Asia Minor. Itu semua adalah konsep-konsep pagan. Lah, dari mana Kristen ini muncul? Ya dari penjajah Romawi yang memang sudah menganut ajaran pagan Yunani. Jadi kamu tidak akan pernah bisa menutupi kepagangan ajaran Kristen dengan mencoba untuk memutarbalikkan fakta bahwa Islam itu adalah ajaran pagan. Tidak. Tidak. Yesus mempertontonkan sebagai seorang Muslim. Apakah Yesus itu adalah penganut pagan? Tidak. Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus sunat, menyembah kepada Allah, bersyahadat dia. Apakah dia menyembah berhala? Tidak. Yakub sujud menyembah kepada Allah dengan sujud menghadap ke tugu batu. Apakah itu Yakub menyembah dan memberhalakan Allah? Tidak. Daud, ya, Salomo, Musa mengambil tugu batu lalu bersujud menghadap tugu batu itu. Apakah kemudian mereka itu menyembah berhala? Tidak. Hanya orang bodoh, idiot, bahlul, tolol, dan goblok yang mengatakan Islam itu menyembah berhala, sementara nyata dia menyembah makhluk berkuluk, makhluk berkelamin, ya, tapi tidak sadar terhadap kelakuan agamanya yang nyata-nyata adalah merupakan agama pagan. Pembuktian, Islam itu bukan ajaran pagan tetapi adalah ajaran Allah. Hasem, Kristen mengambil ayat-ayat suci Al-Quran untuk dibacakan, menutupi bolong demi bolong di dalam gospel yang hanya merupakan karangan-karangan manusia. Itu sederhananya untuk membuktikan sisi kebenaran Al-Quran. Iya bang, mereka serigala berbulu toke. Saya belum pernah lihat toke punya bulu-bulu. Astagfirullah. Istilah baru mantap bang, maju bang. Islam itu seperti saya bilang kulitnya adalah Yudaisme dan Kristen. Makanya banyak yang mirip dengan Yudaisme dengan Kristen. Itu adalah rukun 1, rukun 2 di dalam 5 rukun Islam.
Tetapi manakala Anda masuk ke dalam rukun kelima, yaitu ibadah haji, disitulah Anda dibaptis di dalam kerajaan pagan dan okultisme jin. Karena pada saat Anda ibadah haji, itu Anda membuktikan dirimu itu adalah penyembah berhala. Dirimu itu adalah penerus pagan. Karena Anda sama dengan orang-orang pagan yang ngitari tawaf di Ka'bah. Karena Anda sama dengan orang-orang pagan yang mabit di Musdalifah. Anda sama dengan orang-orang pagan yang wukuf di Arafah dan juga sa'i di Bukit Safa dan Marwah. Jadi Islam itu, puncaknya Islam itu adalah pagan. Pagan itu Tuhannya manusia, merayakan ulang tahun Tuhan, itu pagan. Nah, inilah saya katakan bahwa tidak akan sampai kepada Islam orang yang tidak punya ilmu. Orang yang tampil menghina Islam itu adalah orang yang buta ilmu, nggak ada ilmu pengetahuan sama sekali. Tapi sebagai murid, dan saya sebagai gurumu, saya harus mengajarkan kamu, wahai pendeta Kusnadi. Nubuatan-nubuatan tentang pengajaran para nabi terdahulu sudah menubuatkan akan adanya jemaah haji, akan adanya ibadah haji, akan jadinya Mekah sebagai tempat wilayah di mana nama Allah akan diagungkan di sana. Itu yang perlu kamu paham. Yesus yang kau tuhankan yang adalah manusia mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkanmu tentang segala hukum-hukum, baik mengenai haji, ketatanegaraan, hukum-hukum, keadilan, dan seterusnya. Jadi yang akan mengajarkan tentang jemaah haji itu, tentang ibadah haji itu, adalah dia, seorang penolong lain yang datang yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Lalu kemudian, ketika Yesus yang kau tuhankan yang adalah manusia itu, yang kau berhalakan itu, mengajarkan tentang haji, nah ini yang perlu kamu pahami. Tidak mungkin hal ini diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus pada masanya. Mau kayak mana orang sampai ke tanah suci kalau misalnya mereka mampu, mereka sanggup dari sisi harta, mereka sanggup dari sisi kesehatan, tetapi ternyata tidak ada kendaraan yang mereka harus gunakan sampai ke sana. Karena pada masa itu memang fasilitas belum ada. Makanya Islam itu sejalan dengan perkembangan zaman dan dia tidak pernah tergerus oleh zaman. Ketika dikatakan Islam datang di abad ke-6, nah, masa itu diwajibkannya orang berhaji. Apa yang terjadi kemudian? Allah memberikan rahmatnya kepada dunia ini dengan manusia menciptakan alat, bagaimana alat ini dijadikan sebagai kendaraan untuk menuju ke Baitullah. Celaka andai saja kewajiban haji itu diberikan kepada Yesus di abad pertama. Mau kayak mana orang-orang yang ada di Indonesia ini yang memiliki yang sudah memiliki syarat terpenuhi untuk haji, sementara belum ada fasilitas menuju ke sana. Celaka. Itulah yang Yesus katakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, termasuk haji, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya saat sekarang. Nih, sebagai guru saya berkewajiban mengajarkan kamu. Di dalam Keluaran 23 ayat 14, salah syosi regalim tuhaklil hasanah. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan haji bagiku. Hak itu di dalam bahasa Ibrani itu adalah hajjah atau haji di dalam bahasa Arab, dan itu jelas dikatakan bahwa di dalam Keluaran 23 ayat 14 ini salosi regalim atau regalim itu dikatakan tuhaklil hasanah. Artinya perintah untuk umroh itu sudah ada di dalam Keluaran. Jadi kata haj ya, dalam bahasa Ibrani itu hak, ya, hari raya atau perayaan atau festival, itu paralel dengan bahasa Arab haj, yaitu haji. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang Islam, Anda harus berilmu. Karena untuk sampai kepada Islam ya harus berdasarkan ilmu. Ya.
Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Makanya pada saat itu Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Di dalam 1 Tawarik 15 ayat 2 maksud saya. Di situ dalam khutbah dikatakan jelas sekali bahwa Yesus dalam pengajarannya, kalau nggak salah di dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai ayat 23, itu membenarkan tentang 1 Tawarik 15 ayat 2 yang saya sebutkan tadi. Ya. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini lagi, dan bukan juga di Yerusalem ini lagi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa itu roh? Rohani, keikhlasan. Apa itu kebenaran? Realita, jasmani. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tidak seperti Kristen, hanya meyakini, ya itu pun cuma ke gereja keluar-keluar 1 kali seminggu, ngaku bisa mendapatkan surga. Di dalam 1 Tawarik 15 yang saya katakan kepadamu, di situ dikatakan dengan membawa tabut ke Yerusalem dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu atau sekeluargamu, keturunanmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah disiapkan untuk itu. Berarti tabut Allah itu akan diangkut ke tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan itu di mana? Tidak mungkin di Yerusalem, karena tabut ini justru akan dipindahkan dari Yerusalem. Makanya saya katakan, kalau kamu ingin sampai kepada Islam, hukumnya wajib kamu harus kudu memiliki ilmu. Tapi saatnya akan datang, kata Yesus, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rohani dan di dalam jasmani. Apa itu? Melakukan prosesi ibadah dengan niat dan dibuktikan dengan penyembahan fisik. Sementara Paulus mengajarkan Kristen, kita dibebaskan dari segala hukum-hukum penghambaan. Kita dibebaskan dari segala hukum-hukum Tuhan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Dengan matinya Tuhan terkutuk di atas tiang salib, maka kita Kristen dibebaskan dari menyembah Tuhan. Ya, itulah Kristen. Jadi sekali lagi saya katakan, pembuktian kebenaran Islam itu sudah dibuktikan oleh gereja-gereja mereka Natal dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Begitu ya, murid. Anda ini pengikut atau penghujat Abraham. Karena Abraham pun sujud kepada Tuhan yang datang di dalam rupa manusia. Seperti yang Anda baca di Kejadian 18. Jadi, kalau Anda penghujat Abraham, ya nggak masalah. Tapi jangan ngaku-ngaku pengikut Abraham, sementara Anda menghujat Abraham. Kan aneh. Karena Kristen melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham, yaitu sujud kepada Tuhan yang datang di dalam rupa manusia dan memanggilnya Adonai. Anda bacalah Kejadian 18 ayat 2, Abraham memanggilnya Adonai. Saya tidak bisa Anda tipu, wahai muridku Kusnadi. Kejadian 18 yang kamu ambil dari kitabnya Bani Israel itu nyata. Yang empunya kitab, yang ngerti bahasa Ibrani, yang paham bahasa Aramaik, tidak mengakui Hasem atau Allah Subhanahu wa ta'ala datang dalam rupa manusia. Ayat itu jelas, yang menampakkan diri kepada Abraham itu adalah malaikat Allah. Siapa yang mengatakan itu? Kitab Perjanjian Lama dan kitabnya Bani Israel dalam bahasa Ibrani. Lalu kemudian pemilik kitab itu sendiri. Lalu apakah kemudian saya harus percaya kepada umat pagan Kristen seperti selevel Kusnadi? Tidak. Kusnadi, Yesus kau hadirkan di hadapan saya, menyeret saya untuk menyembah dirinya, aku tidak akan pernah mungkin mau. Karena Yesus itu adalah manusia. Abraham apakah menyembah malaikat? Tidak.
Abraham tetap aja menyembah kepada Allah. Kamu baca ayat demi ayat dalam Kejadian 18 itu. Jadi kamu jangan ngajarin saya, wahai muridku, ya, yang mengutuk Abraham itu adalah Kristen dengan mengatakan Abraham berzina, dengan mengatakan anak Abraham itu budak, dengan mengatakan Abraham itu tidak sabaran. Itu Kristen yang mengatakan itu dengan valid. Bahkan kamu sendiri pernah mengatakan kalau Abraham itu adalah pezina. Sementara dalam kitab Kejadian 12 ayat 6 kalau saya nggak salah, di situ jelas dikatakan, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kristen mengatakan Abraham pezina. Apakah itu mengutuk? Mengutuk. Bagaimana dengan Islam? Islam setiap saat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Berkatilah Abraham dan juga berkatilah keluarga Abraham. Itu Islam ucapkan setiap saat, non-stop. Di seluruh penjuru bumi bergemuruh berkat Islam terhadap Abraham. Kristen gimana? Di seluruh gereja-gereja menghujat, mencaci maki Abraham dengan mengatakan Abraham berzina dengan seorang budak bernama Hagar, sehingga Ismail tidak layak menjadi anak tunggal. Itu fakta, Kusnadi. Itu fakta. Itu tidak bisa kamu pungkiri. Maka kebenaran Islam itu telah dibuktikan dengan gereja membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk menutupi ayat-ayat bolong yang memang bukan firman Tuhan di dalam kitabmu. Ya. Kembali saya ingin mengajarkan kamu sebagai guru, ya Kusnadi. Di dalam Ulangan 12 ayat 5. Di situ jelas dikatakan, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Itu di mana? Ucapan ini disampaikan Musa kepada kaumnya Bani Israel yang sudah ada di Yerusalem, yang sudah ada di tanah Kanaan. Tetapi kenapa masih ada firman ini? Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, ke tempat itulah harus kamu cari dan ke sanalah harus kamu pergi. Itu kemana? Ke Vatikan? Ke Roma? Gak mungkin. Tidak lain dan tidak bukan adalah Mekah Al-Mukarramah. Di ayat 11 dikatakan, maka tempat yang dipilih Tuhan itulah untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan perpuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, dan kamu nazarkan kepada Tuhan. Itu di mana? Kalau bukan di Mekah, lalu di mana? Ya, kota mana yang dilanggengkan nama Allah di sana? Di mana itu terjadi? Di Yerusalem kagak ada. Ayo, di Vatikan yang ada cuma namanya Theos di sana. Nggak ada. Lalu kemudian di ayat 14 yang dikatakan, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Itu di mana coba? Lalu kemudian di ayat 21 dikatakan, apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana beliau terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau harus menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Itu di nubuatan ini digenapi oleh siapa? Jadi kamu tidak bisa kemudian mengatakan Islam itu ajaran pagan, sementara pembuktian demi pembuktian dari kitab-kitab sebelumnya justru mengarah kepada kebenaran Al-Quranul Karim, kebenaran daripada ibadah haji, kebenaran daripada Mekah sebagai tempat tujuan, tempat mengagungkan nama Allah selama-lamanya. Kamu harus belajar itu. Sebagai murid kamu harus mendengarkan semua VN saya, supaya kelak kemudian kamu bisa menemukan kebenaran dan menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam, yaitu menjadi muslim yang taat. Seperti yang sering saya sampaikan, kalau ada dua kisah yang bertentangan, maka yang asli itu adalah yang lebih dulu. Jadi Islamlah yang sebenarnya meniru-niru Kristen. Islam itu datang sangat terlambat, 600 tahun sesudah Kristen.
Bahkan Islam dikatakan sangat-sangat terlambat kalau dikaitkan kepada Abraham. Karena Islam itu datang 4.000 tahun. Anda bisa bayangkan. Orang aja mungkin ya udah bisa lupa gitu ya. Dan tidak ada orang yang bisa membuktikan, makanya dia munculnya di 4.000 tahun. Jadi apalagi namanya kalau bukan menipu. Kalau dia tidak menipu, tetapi ajaran kebenaran, dia harusnya lahir pada saat peristiwa itu terjadi. Semua Islam itu adalah tipuan, karena itu berbicara tentang peristiwa yang ratusan ribuan tahun sebelumnya. Ini Islam tidak bisa jawab. Makanya saya belajar Islam adalah dari kitab tertua yang berbicara tentang Muhammad, itu adalah Ibnu Ishaq. Karena dia bercerita apa adanya. Tetapi Sahih Bukhari dan Sahih-Sahih yang lain muncul di 300 tahun sesudah Muhammad. Itu udah penuh rekayasa. Makanya Anda banyak berbicara ini tentang kulitnya yang tidak sesuai dengan isi perutnya Islam. Itu bukan karena kebencian, bukan karena iri hati. Mengapa kita harus benci dan iri hati? Karena kita memiliki sesuatu yang benar. Tetapi apa tentang keislaman itu bisa Anda temukan di Ibn Ishaq, di mana dikatakan di situ kakeknya Muhammad itu penyembah berhala. Bahkan dia mau mengorbankan anaknya yang bernama Abdullah, sehingga Muhammad itu hutang nyawa kepada pendeta jin Arab, kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan untuk membayar itulah, maka dia harus menipu supaya orang-orang masuk Islam. Itu tujuan daripada pendeta jin itu. Jadi kalau Anda katakan bahwa Kristen itu berhala, saya tanya, bagaimana dengan Abraham? Karena Abraham pun sujud kepada rupa manusia yang adalah Tuhan yang datang menampakkan diri kepadanya. Dan Abraham memanggilnya Tuhan. Gak ada Kristen itu meniru Islam, gak ada. Sedikit pun, setai kuku pun gak ada. Islam meniru Kristen. Apa yang ditiru dari Kristen? Gak ada sama sekali. Satu pun dari poin yang ada di dalam ajaran Kristen itu yang diikuti oleh umat Islam. Yang ada, Kristen ini yang meniru-niru Islam. Pembuktian baru-baru ini, apakah pernah Idul Fitri umat Islam itu berkhutbah, acara yang sangat sakral, membaca gospel? Nggak ada. Baru-baru ini, acara Natal, ulang tahunnya sembahan pagan, itu mereka membaca ayat suci Al-Quran, coy. Membuktikan bahwa memang segala yang palsu selalu meniru-niru yang asli. Sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya dan seterusnya. Ajaran Islam itu sudah diajarkan terlebih dahulu oleh para nabi di dalam kitab Tanakh. Ya, dengan kamu meniru, mencopet ajaran Yudaism, ajaran para nabi, itu kamu mencopet ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu sudah ada sejak dari Nabi Adam. Ajaran tauhid mensatukan Allah yang esensinya adalah satu, itu ditiru oleh Kristen, kemudian dirubah-rubah dengan membuat karangan bebas bernama Perjanjian Baru, lalu kemudian mencocok-cocokkan, mengasumsikan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dalam rupa manusia, dan itu adalah pagan. Ajaran Islam itu jauh sebelum Islam diproklamirkan sebagai agama yang disempurnakan oleh Allah melalui Al-Quran, itu sudah ada lebih dulu diajarkan kepada nabi-nabi. Yesus adalah seorang muslim yang taat. Andai saja di situ sudah ada pembuatan KTP Yesus akan dituliskan Islam. Itu nyata. Lukas 24 ayat 36, Shalom alaikum, Islam untuk kalian semua.
Damai sejahtera untuk kalian semua. Tidak pernah dikatakan Kristen atas kalian semua. Nggak pernah. Kristen itu di Antioquia pertama kali disebut oleh pengajaran Paulus. Jadi yang mendirikan Kristen itu Paulus, bukan Yesus. Maka kemudian apa yang terjadi? Kristen itu keteteran. Untuk kemudian bisa bersaing dengan ajaran agama Islam, Kristen harus kudu nyamar-nyamar. Jadi dia Kristen itu menggunakan kitabnya Islam untuk supaya tampil ke Islam-Islaman. Kristen adakah yang tampil ke Kristen-Kristenan? Najis tralala tralili. Nggak akan pernah mau. Kenapa? Karena Islam menyadari di luar daripada ajaran Islam itu pasti pagan, berdasarkan dengan dalil kitabnya orang Kristen itu sendiri maupun terhadap dalil kitab suci Al-Quranul Karim. Nyata kebenarannya. Filternya kemudian adalah akal sehat manusia. Itu yang perlu muridku Kusnadi pahami dengan baik. Kalau Kristen itu penyembah berhala, lalu bagaimana dengan Abraham? Karena Abraham pun sujud kepada Tuhan yang datang di dalam rupa manusia, serta memanggilnya Adonai atau Tuhan. Sedangkan saya mempelajari Islam, bukan saya membaca di jalan, tetapi saya membaca yang jelas merupakan literatur Islam yang paling tua, yaitu Sirat Muhammad karangan Ibn Ishaq. Dan di dalamnya penuh dengan hal-hal yang berbau mistik dan paganisme. Seperti yang tadi saya ceritakan, bagaimana kakeknya Muhammad, Abdul Muthalib, mau menyembelih anaknya. Dan dialah sebenarnya juru kunci dari sumur Jam-Jam, yang mana dia bermimpi untuk menggali di Ka'bah. Jadi pada zaman kakek Muhammad, itu ajaran paganisme sudah merajalela di mana-mana. Dan isi tentang Sirat Muhammad itu bukan ajaran Islam itu, tapi itu seperti babat Jawa, kitab Bratayuda Mahabharata, yang berisi tentang peperangan demi peperangan oleh Muhammad di dalam menyebarkan agamanya. Jadi yang saya katakan bahwa Islam ini merupakan pagan dan mistik jin Arab yang dibungkus oleh Yudaisme dengan Kristen, itu adalah kesimpulan daripada pembacaan tentang Sirat Muhammad karangan Ibn Ishaq. Jadi itu bukan saya dapat di jalan, tapi itu dari Sirat Muhammad yang ditulis oleh sarjana-sarjana Islam yang ada di dunia ini, yang sudah mengakui kebenaran terjemahan itu. Nah, disinilah kebodohanmu, anak muridku. Ya, sujud itu artinya bukan berarti semata-mata menghambakan diri, tidak. Sujud itu bisa dalam arti penghormatan, penghargaan. Yang datang kepada Abraham itu adalah malaikat. Ya. Kalaupun Abraham itu sujud terhadap utusan, penghargaan terhadap utusan Allah yang datang kepadanya, bukan menyembah kepada malaikat itu. Apa perlu saya ngajarin kamu kejadian 18 itu? Perlu? Masih seminim itukah ilmumu? Ya, jadi gini Kusnadi, kalaupun misalnya kamu katakan umat Islam itu menyembah berhala, di dalam Mazmur 84 ayat 6 jelas dikatakan di sana, berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam Engkau dan hatinya adalah pada jalan raya ziarah gegabahmu. Ayat 5-nya dikatakan, berbahagialah segala yang boleh duduk di dalam baitmu serta memuji akan Engkau senantiasa. Ayat 7-nya mengatakan, apabila mereka itu melalui lembah Mekah atau Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air atau Zam-Zam, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ini yang perlu kamu pelajarin.
Nubuatan-nubuatan Allah yang disampaikan melalui perantaraan nabinya itu jelas. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah dengan nyata berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, wahai umat Islam, umat yang adil, dan peliharalah agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar kamu, wahai Rasul Muhammad SAW, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ya. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Jadi kemudian umat Islam melakukan haji, itu sudah ada nubuatannya. Umat Islam kemudian sujud menghadap Ka'bah, itu sudah ada nubuatannya. Dan sujud lalu kemudian berziarah, itu adalah prosesi ajaran-ajaran para nabi terdahulu. Al-Baqarah ayat 145, dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan orang-orang Yahudi dan Nasara yang diberi kepada mereka kitab Torah dan juga Injil, semua ayat keterangan atau keterangan yang datang kepada mereka, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Itu yang perlu kamu pahami. Artinya Allah di dalam kitab-kitab sebelumnya memang sudah mengajarkan tentang kiblat. Percayalah kepadaku, hai perempuan, kata Yesus, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Allah bukan di gunung ini dan juga bukan lagi di Yerusalem. Tapi di mana? Di Vatikan? Gak mungkin. Tidak lain dan tidak bukan adalah di lembah Baka, yang kemudian Baka itu ternyata adalah Mekah. Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku akan datang meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Jadi tidak mungkin kemudian penyembahan prosesi ibadah yang diajarkan oleh para nabi-nabi berubah menjadi prosesi ajaran Kristen, menyembah kepada Yesus. Nggak mungkin. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Jadi yang menyembah Yesus jelas adalah prosesi perlakuan berhala, penyembahan terhadap berhala. Jangan kamu menyangka loh, kata Yesus, aku datang meniadakan hukum Torah. Tidak. Atau meniadakan hukum dalam kitab para nabi. Tidak, kata Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah kepada makhluk. Nabi-nabi di dalam kitabnya tidak pernah mengajarkan menyembah kepada makhluk. Kitab Torah tidak pernah mengajarkan menyembah kepada makhluk. Maka Kristen yang nyata menyembah kepada makhluk, nyata adalah ajaran pagan. Itu tidak bisa kamu pungkiri, Kusnadi. Dan untuk menutupi kepagangan ajaran Kristen, mereka mengambil ayat-ayat suci Al-Quran yang adalah merupakan kalamullah untuk menutupi kepagangan mereka supaya nampak kelihatan sebagai ajaran yang benar. Itulah Kristen. Islam tidak akan pernah mau. Jijik Islam itu mengambil ayat-ayat dari kitab gospel untuk kemudian jadikan sebagai tambalan di dalam mengajarkan Islam kepada mengajarkan kitab suci kepada umat Islam itu sendiri. Jijik. Gak akan pernah Anda temukan hal itu. Lain halnya kalau seperti ini ya, kita sementara berdiskusi lintas agama beda. Itu karena Anda murid saya dan saya adalah guru Anda. Saya harus menyadarkan Anda supaya Anda sadar gitu. Ya, Kusnadi ya. Jadi saya simpulkan kepada Anda karena di sini sudah hampir zuhur dan saya ada kegiatan. Kamu belajar lagi. Sebagai murid, saya mengharapkan di tahun ini Anda minimal sudah paham bahwa agama yang Anda anut sekarang itu adalah ajaran pagan. Di tahun kedepannya, di tahun depan 2001, saya yakinkan Anda sudah bisa ya tampil membela ajaran Yesus seperti layaknya mu'alaf-mu'alaf yang lain. Saya kira begitu ya, Kusnadi. Ya, sekali lagi saya sebagai gurumu ini meminta kamu supaya itu kamu betul-betul menggunakan akal sehat supaya kamu itu bisa menjadi pengikut Yesus, yaitu menjadi muslim yang taat. Ya, salam beda Tuhan.